Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Suci Nasir. Bersama saya Dr. Suci Arianti. Kali ini kita akan membicarakan tentang keguguran atau kita sebut juga dengan abortus. Jadi, apakah setiap abortus atau keguguran itu harus diikhlaskan? Atau ada tidak keguguran yang masih bisa kita pertahankan? Saksikan terus ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu keguguran. Jadi yang kita sebut dengan keguguran itu adalah ancaman atau keluarnya janin dari rahim ibu saat usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Pada ibu yang seperti apa yang beresiko untuk mengalami keguguran? Pertama, apabila si janin itu mengalami kelainan kromosom, jadi mengalami kelainan pertumbuhan. Yang kedua, jika ibunya ini mengalami sakit yang berat, seperti anemia berat, atau keracunan, atau sakit yang lain. Juga apabila si ibu mengalami kelainan dari bentuk rahimnya. Bisa juga apabila rahimnya itu terdapat miom. Atau si ibu mengalami faktor yang lain seperti ada terkena radiasi, atau minum obat-obatan, atau alkohol, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita masuki ke pokok pembicaraan kita yaitu tentang macam-macam abortus. Di sini kita terdapat 5 macam abortus, di mana 4-nya itu terjadi secara bertahap. Oke, yang pertama itu adalah abortus iminen. Abortus yang satu ini masih bisa kita pertahankan janinnya. Jadi gejalanya itu bisa berupa nyeri perut, kram, terus ada ditemukan bercak-bercak pada celana dalamnya yang keluar dari kemaluan. Saat di USG itu janinnya masih melekat pada rahim, jadi masih bisa dipertahankan. Denyut jantungnya juga masih ditemui. Yang kedua itu adalah abortus insipien. Di sini apabila si ibu tadi mengalami iminen tetapi tidak ditanggulangi secara cepat, dia dapat berkembang menjadi insipien, yaitu kegugurannya saat di USG janinnya masih ada di dalam rahim, tetapi sudah tidak melekat dan juga tidak ditemukan lagi denyut jantung. Dan perdarahannya itu akan lebih banyak dan nyeri perut yang lebih sakit. Dan pada keguguran yang ini, janinnya sudah tidak bisa dipertahankan. Jadi akan dilakukan kuretase. Yang ketiga, itu adalah abortus incomplete. Kembali lagi ke yang tadi, apabila abortus insipiennya tidak ditangani juga, dia akan jatuh ke abortus incomplete. Jadi sebagian jaringan dari si bayi itu akan keluar dari rahim, tetapi sebagiannya masih ada tertinggal di rahim. Nah, yang ini juga perlu dilakukan tindakan dari dokter, yaitu kuretase. Kalau tidak, perdarahannya akan terus terjadi dan nyerinya akan semakin sakit pada perut si ibu. Yang keempat itu adalah keguguran komplit, di mana seluruh jaringan si janin sudah keluar dari rahim si ibu. Dan tentunya karena sudah keluar tidak bisa kita pertahankan. Yang kelima itu kita kenal dengan misabortion. Di sini si ibu dia masih merasa hamil, tetapi si ibu tidak tahu kalau ternyata janin tersebut telah meninggal di dalam rahimnya. Dalam usia kehamilan tadi ya kan, kurang dari 20 minggu. Jadi gejalanya itu dia masih merasa hamil, gejala hamil, tapi pertumbuhan si janinnya tidak berkembang karena sudah meninggal. Jadi perutnya tidak membesar seperti usia kehamilan normal. Jadi untuk teman-teman, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, diharapkan harus kontrol kehamilan secara teratur, dan terutama apabila kalian ibu-ibu merasakan nyeri pada perut atau ada bercak darah, harus hati-hati.
segera periksakan diri ke dokter karena bisa jadi itu tanda keguguran. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, kritik dan saran. Sampai jumpa.